bersama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Wow, ya, Yunus mendapat panggilan siapa? Tuhan. Yunus ini adalah seorang nabi dan dia diutus oleh Tuhan. Pergilah kemana? Ke Niniwe. Ada apa Tuhan di Niniwe? Pergilah ke sana, peringatkanlah penduduk di sana, rakyat Niniwe semuanya, dari yang besar sampai kecil, penguasa sampai rakyat semuanya. Ingatkan kepada mereka bahwa aku akan menghukum mereka. Ya, aku akan menghukum mereka. Kenapa dihukum? Karena kejahatan kota Niniwe, rakyat Niniwe, penduduk Niniwe sudah sampai ke telinga siapa? Ke telinga Tuhan. Tuhan bising mendengar. Bahkan Tuhan itu gak suka dengan kejahatan mereka yang sudah begitu banyak, ya. Bayangkan, ternyata Tuhan tahu dan mendengar setiap kejahatan-kejahatan yang diperbuat oleh orang-orang jahat. Dia tidak tidur, dia tidak tinggal diam, tapi dia juga bertindak. Tuhan menunggu kapan ini bertobat, kapan ini berubah. Tapi karena dia tidak berubah, akhirnya Tuhan utus seorang nabi yang bernama siapa? Yunus bin Amittai pergi ke Niniwe memperingatkan bahwa Tuhan akan menghukum kota itu dengan segera. Nah, Yunus tidak suka dengan perintah Tuhan. Kenapa Yunus tidak suka dengan perintah Tuhan itu? Dia kan nabi, dia kan harus dengar apa yang Tuhan katakan. Gak boleh dia menolak. Kalau menolak, Tuhan marah. Nabi itu kan sambungan dari suara Tuhan. Jadi dia pakai Yunus supaya Tuhan itu berbicara lewat suaranya, lewat suara Yunus. Nanti kalau Tuhan sendiri yang berbicara, bisa mati semua orang. Sedangkan kita nggak sanggup dengan suara petir, kan? Kalau petir kuat kali, wah, ketakutan kita. Nggak sanggup. Pernah dengar petir kuat kali? Lebih kuat lagi suara Tuhan daripada suara petir. Kalau kita pernah dengar suara petir yang kuat, lebih kuat lagi suara Tuhan. Di dalam kitab itu, firman Tuhan itu kata suara Tuhan itu kuat, menggelegar, ya, lebih kuat dari speaker yang berapa banyak itu, yang berapa besar kuatnya, lebih besar lagi, lebih kuat suara Tuhan. Makanya nggak bisa Tuhan berbicara, ya, secara langsung. Dia harus pakai manusia. Dia juga pakai Alkitab, firman. Ini suaranya, ya. Nah, Yunus melenceng, melawan. Dia pergi ke Tarsis, naik kapal menuju ke Yapo. Dia bayar tiketnya. Padahal Tuhan suruh dia tadi kemana? Ke Niniwe. Tuhan itu marah kepada Yunus. Oh, kau pikir aku tidak tahu kau melawan? Kata siapa? Tuhan. Dia buat kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu digoncang dengan datangnya ombak, apalagi angin ribut, angin kencang. Badai terjadi ketika Yunus berada di kapal itu. Wah, kasihanlah yang naik kapal, karena semua barang-barangnya akhirnya dibuang ke laut. Supaya apa? Supaya kapal itu tidak tenggelam. Semua dibuang, makanannya dibuang, barang-barangnya dibuang, peti muatan apalah yang mereka bawa dibuang ke laut. Mereka hanya mau selamat nyawanya. Tapi enggak juga, goncang terus, angin ribut terus, angin
di bagian bawah, sembunyi dia di bawah kali. Heran semua orang yang di situ. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi kepada kita? Diperiksa semua, diperiksa. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Diperiksa semua, awak kapalnya periksa semua. Ada orang yang tidur. Heran dia. Hei, kau bisa tidur? Kau bisa tidur sementara kita udah mau tenggelam. Kenapa kau tidur nyenyak di sini? Ya, ada orang seperti itu. Dia tidur nyenyak padahal udah mau banjir rumahnya. Ada kayak gitu? Gempa bumi udah goyang-goyang, udah mau hancur. Tidur nyenyak dia. Wah, ada apa? Kenapa kau tidur nyenyak? Oh iya, maafkan aku. Karena akulah makanya kapal ini sudah hampir tenggelam. Hah? Siapa kamu? Aku adalah seorang nabi yang diutus Tuhan. Wah, ketakutan mereka. Ya, waktu mereka ketakutan itu, mereka minta ampun sama Allah mereka masing-masing, sama Tuhan mereka masing-masing. Ya, semuanya berseru, selamatkan aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tuhan, kata mereka semua berteriak. Nah, kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Karena kalau dia peringatkan penduduk Niniwe, mereka pasti akan bertobat. Mereka pasti akan berubah. Tidak jadi dihukum. Yunus mau supaya kota itu dihukum dengan seluruh penduduknya termasuk ternaknya mati semua, rata dengan tanah seperti Sodom dan Gomora. Yunus tidak mau mereka selamat. Yunus tidak mau semua penduduk Niniwe itu diberkati. Gak mau dia, karena udah jahat kali mereka Tuhan. Gak usah mereka diingatkan. Biarkanlah mereka ditimpa luka. Oh, Tuhan marah. Bukan urusanmu membalas mereka, kata Tuhan. Ya, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kalau Tuhan katakan kepada kita, doakan dia. Oh, enak kali. Dia udah jahat sama aku Tuhan. Sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini. Jahat kali dia. Gak buat malu dia. Gak mau aku doakan dia. Kita bilang seperti itu. Tuhan marah. Dibuat kita sakit. Sakit. Abis itu sesak nafas. Sampai Tuhan ingatkan, ampuni. Tuhan ingatkan lagi, doakan dia. Gak mau juga, nanti sesak nafas. Ya, lebih bagus kita doakan, lebih bagus kita ampuni daripada kita mati. Kalau kita mati dalam dosa gak mau mengampuni, kemana? Ya ke neraka, gak diampuni oleh Tuhan. Yang enak siapa? Yang orang yang jahat itu yang menjahati kita. Ya, nah jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan itu tahu membalas mereka. Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk orang jahat itu. Jadi kalau Tuhan katakan ampuni. Kalau Tuhan katakan doakan sajalah musuhmu, ya kita doakan saja. Jangan kita sok-sokan sebagai Tuhan kepada musuh kita, kepada orang yang jahat sama kita. Berarti kita lebih jahat dari dia. Jangan seperti Yunus, nanti karena kita melawan akhirnya apa? Di mana kita nanti? Di perut ikan. Di perut ikan. Harusnya ikan yang ada di perut kita, bukan kita yang di perut ikan. Masa ikan makan manusia? Hanya manusia yang makan ikan. Ya kan? Yunus di perut ikan, katanya di perut ikan. Enak kali ikannya makan manusia.
Iya, oke. Nah, ingat, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Percayalah kepada Tuhan, Dia pasti berikan yang terbaik kepada kita, bahkan orang yang membenci kita. Dia tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dikerjakan untuk orang itu. Ya, ingatlah Yunus, kalau karena dia melawan, maka dia hampir mati. Kalau dia mati karena melawan Tuhan, waduh, penyesalan, air mata. Gak ada gunanya lagi kalau sudah mati. Ya, selagi masih hidup, udahlah apapun yang Tuhan mau. Ya Tuhan, walaupun sakit hati kita, ya Tuhan, belajar saja, belajar taat. Aku maulah Tuhan, walaupun masih sakit hatiku. Gak apa-apa. Tuhan pasti akan pulihkan kita. Tuhan pasti akan berkati kita. Bisa jadi orang itu nanti akan memberkati kita. Orang itu nanti akan menolong kita. Ada waktunya. Ya, ingat, jangan seperti Yunus yang melawan. Tapi taatlah kepada Tuhan. Seperti minggu lalu Daniel taat. Walaupun banyak orang yang benci, tapi dia tidak benci. Dia taat kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah benar-benaran taat kepada